Lighting and renting class. Kali ini kita akan ngomongin sebetulnya fokus di transparansi, tapi kita coba mix dengan BAM, karena kalau nggak pakai agak sulit juga gitu, nggak begitu bagus. Sebetulnya ada spekularnya juga gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke Maya, ada baiknya kita breakdown dulu di di Photoshop gitu ya. Nah, di Photoshop saya udah nyiapin 2 image gitu ya. Yang pertama kita mau pakai ini dulu, terus habis itu yang ini gitu ya. Kalau di sini kan kelihatannya nggak terlalu banyak kerjaan. Di sini lebih banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Tapi dua-duanya metodenya sama, secara teknikal sama, kalau ditanya susah gampangnya sama juga gitu ya. Hanya ini kerjaannya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena di sini banyak yang lebih pecah gitu ya. Oke, ini saya minimize dulu, kita fokus di sini. Oke, kita akan coba breakdown dan membuat teksturnya supaya bisa dipakai gitu ya. Oke, yang pertama kita akan pakai bagian temboknya gitu ya. Kita akan tekstur bagian temboknya. Beberapa hal yang akan dipisah, yang udah pasti kabelnya ini kita akan pisah, dan tekstur temboknya sudah pasti akan kita clean up gitu ya, supaya kabelnya nggak ada gitu ya. Ini saya duplicate dulu palette optionnya, usahakan yang paling besar supaya enak ngelihatnya gitu ya. Ini originalnya, ini hasil kopinya gitu ya. Oke, next. Dari sini yang pertama kabelnya akan kita coba hilangkan gitu ya. Simpelnya ini kita akan duplicate aja dulu. Ini saya select di sini aja dulu gitu ya. Dah, jangan lupa feeder dihilangkan gitu. Ini akan saya copy paste, edit, copy, terus seleksinya dihilangkan dulu, habis itu di paste gitu ya. Nah, kalau ini sudah, ini posisikan aja di atas sini gitu ya. Kalau ini sudah, biar lebih gampang, langsung aja nih didorong ke atas gitu sampai agak hilang gitu ya. Ini kurang lebih segini gitu ya. Ini akan kita blend dulu ya. Batasannya kita akan hapus sedikit-sedikit dengan brush yang enggak terlalu besar gitu ya. Nah, ini kalau kita hide kan kelihatannya tuh. Ini kita push, harusnya kita pakai brush yang ada blurnya. Ini kita tambah besarnya. Oke. Kita buang aja. Gitu ya. Dah, kalau ini ditampilin, nah kan udah sedikit lebih naik gitu ya. Dah, kalau ini sudah ya, kita bisa rapihin juga pakai stem. Ini kita perbesar aja stemnya. Ya. Nah, di sini tekan Alt buat ngambil, terus ini saya ngambil dari yang di sini, terus saya brush di sini. Gitu ya. Ini saya ambil lagi. Nah, ini udah mulai agak beda. Ini saya ambil lagi dari yang di sini, gitu. Terus saya taruh di sini supaya nggak benar-benar sama.
gitu ya. Nah, kalau ini sudah, nih kita lihat aja. Saya tambah lagi, terus saya geser aja ke atas. Oke, kurang lebih begitu. Karena ini seperti ada tilingnya. Kita ambil aja dari sini untuk nge-random dengan stem. Ya, tekan Alt untuk ngambil, klik. Oh, maaf. Ini kan beda gitu ya. Ambil lagi dari sini. Gitu ya. Ini kalau ada yang agak-agak sama, nah, gitu. Dah, kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, ini kita bisa merge dengan bawahnya, gitu. Dengan ini juga, kayaknya nggak ada hal lain yang gitu ya. Nah, ini saya merge dan kabel udah hilang gitu ya. Selanjutnya yang perlu jadi perhatian adalah bumpnya, nih, gitu ya, bumpnya. Nah, itu satu. Untuk di sini dengan di sini pasti agak berbeda, gitu ya. Terus selanjutnya transparansinya di sini, ya. Oke, nah dari sini saya mau zoom dulu biar kelihatan. Nah, saya select aja. Klik, terus saya enter, gitu. Satu, saya pakai shift, ya. Saya klik lagi. Dah, saya dapat dua transparansi gitu. Ini saya ambil tuh, terus saya simpan seleksinya dengan masking. Ini maskingnya, gitu ya. Ini nanti yang akan ke ambil, gitu. Nah, ini saya ambil seleksinya dari sini, terus saya pindah ke sini. Ini saya coba copy, terus saya pindahkan ke sini, gitu. Ya, terus saya place di sini. Kalau ini saya hide, saya dapat ininya aja. Nah, karena saya mau pisahin untuk transparansinya, karena yang lain nggak perlu transparansi, gitu ya. Kalau kita lihat ini saya cabut, terus kita lihat yang lain nggak ada transparansi, kurang hanya di sini. Cuma problemnya transparansi di sini nggak clean, cukup kotor, gitu ya. Nah, di sini saya aktifin aja, tuh, ya. Nah, ini saya aktifin, terus di bawah untuk transparansi juga saya buat satu layer baru, saya fill warna hitam, gitu. Karena ini tembok pinggirnya nggak ada transparansi sama sekali. Sedangkan yang di sini ada transparansinya, gitu ya. Tuh. Dah. Ya. Nah, kalau ini sudah yang di sini, saya akan buat dia lebih kontras, dan bagian yang gelap-gelap ini sebetulnya transparansinya lebih kuat dibanding yang putih-putih ini. Nah, di sini saya mau invert dulu seperti itu. Ini yang lebih kuat. Nah, yang hitam ini saya mau karena ada catnya ya, jadi mau nggak mau saya harus buat dia tidak transparan. Ini kurang lebih saya buat ke sini supaya dia solid. Terus putihnya kurang lebih seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, ini sementara ini saya tutup dulu. Saya udah dapat
transparansinya ya, yang hitam tidak tembus, yang putih tembus gitu ya. Nah, untuk buat image-nya kita bisa cek image size. Ini kalau kita lihat 800 kali 1071 gitu ya. 800 kali 1071. Nah, di Maya kita langsung aja buat create polygon gitu, plane gitu. Saya mau buat menghadap ke Z gitu ya. Dah. Oke, nah di sini bentar, agak berat. Size-nya kita perlu sesuaikan. Yeah. Oke, ini width-nya saya set ke, kalau tadi 800 saya set ke 80 width-nya. Height-nya kalau tadi 1071 saya set ke 107 aja gitu. Nah, ini kurang lebih gini. Kalau sudah ini saya naikkan aja biar di atas di atas grid gitu ya. Dan kalau ini sudah nih, kalau ini sudah tuh, ya, kita akan masukkan teksturnya ke sini supaya kita bisa bisa buat itunya poligonnya gitu ya. Ini sementara kayak sedikit dulu, hanya sekedar kelihatan aja gitu. Dah. Nah, kalau sudah, saya mau apply dia dengan Lambert aja dulu. Assign new material gitu, Lambert. Ya. Kalau ini sudah, saya coba buka dia lewat atribut editor Lambert gitu ya. Saya ambil original teksturnya lewat file gitu. Ya, ini saya ambil, terus saya mau place di sini. Ini ada di desktop ini. Ini saya duplicate, ini saya taruh di sini. Oh, oke. Saya pakai ini aja. Ini saya copy dokumen Maya project default scene, bukan scene, source image. Ini saya taruh di sini. Oke, saya akan keluar. Ini ini yang ini ya, open gitu. Dan kalau ini udah masuk, saya tampilin teksturnya gitu ya. Dan ini masih berantakan karena UV-nya belum ada. Jadi saya ke modeling UV, saya project dari arah Z gitu ya. Z, apply. Oke, sudah benar gitu. Saya klik kanan, object mode. Kelihatan? Oke, gini ya. Kalau ini sudah gitu ya. Kalau ini sudah, saya tinggal tambahkan lagi nih untuk batas ini karena modelnya juga perlu sedikit perubahan gitu. Ini saya insert edge loop. Ya, ini saya klik, saya mau taruh di sini, gitu. Terus sini juga.
dah, gitu. Terus di sini, gitu ya. Nah, terus di bawah sini juga. Oke, dah. Kalau ini sudah, saya klik kanan, face. Ini supaya nanti jatuhnya lighting juga benar. Jadi ini saya extrude ke dalam. Ya, tuh. Ini kira-kira aja kedalamannya ini. Nggak perlu terlalu persis, gitu. Tuh. Gitu ya. Tuh. Ya, nggak perlu terlalu persis. Oke. Nah, sementara seperti ini dulu modelnya nih, gitu. Ya, dah, klik kanan, object mode. Sementara seperti ini, ya. Sementara seperti ini. Nanti kita akan adjust, gitu ya. Kalau seandainya kita pakai yang baru, gitu ya. Nih, saya ke sini. Nih ya. Kalau kita pakai yang baru nih, saya undo, nih saya hide. Ini kalau yang saya pakai yang ini kan udah clean, bawah, atasnya udah clean. Ini saya coba save, file, save, gitu ya. Saya akan simpen ke quick dokumen. Oke. Dokumen Maya project default source image. Ini kalau mau saya taruh di sini, oke. Ini kan saya tulis saja underscore V01. Dah, saya update di sini ya. Nih ya. Dah. Itu kan ini masih ada kabelnya. Saya update. Kayak ini. Kelihatan ada kabel. Begitu di open, hilang. Gitu ya. Oke. Dah. Nanti pinggir-pinggir sini kita bisa tempelin yang di sekitar sini. Akan rapi. Gitu ya. Contoh, langsung aja UV. Oh bukan, UV editor. Gitu ya. Gitu. Nah ini simple aja sih. Klik kanan, face. Ini tinggal di select. Kita nggak ada yang tahu atas bawah. Jadi saya sekalian aja. Gitu UV. Saya project aja pakai ini tapi dari atas, terus project, gitu kan. Nah ini kan defaultnya pasti gede gini, gitu ya. Nih nggak usah pakai. Oke, ini saya kecilin, dah. Saya taruh aja di sini nih, gitu. Dah, terus kecilin biar aman. Oke, kalau kita lihat di sini ya, klik kanan, object mode, udah rapi, nggak straight. Lihat yang ini straight, ya, yang atas juga nggak straight. Oke, ini lagi, gitu ya, tuh. Bawah nggak straight, ini juga nggak straight, gitu ya. Oke, ini saya select lagi. Lagi-lagi klik kanan, face. Ini juga, gitu ya. Nah, saya project lagi planar, cuma dari samping nih. Jadi saya pakainya X, gitu ya. Project. Dah, gitu. Saya langsung aja pakai ini biar cepet. Tuh, nih, saya geser ke sini. Ini langsung rapi.
karena di bawah ada garis nih ya, saya nggak mau pakai, nanti aneh ketahuan repeatingnya. Dah tuh. Nah, begitu saya lepas ke object mode, jadi gitu tuh. Dah, kalau ini sudah, kita tinggal urus yang ini nih, gitu ya. Oke. Nah, tuh. Ini dulu UV editor, UV tool kita cabut. Saya balik lagi di sini supaya ada informasinya enak. Dah, ini ya. Kalau ini sudah, kita balik lagi di sini nih ke Photoshop. Ini kan udah ada. Nih sama ini, gitu ya. Ini akan dijadikan satu sih. Mau langsung juga nggak apa-apa. Merge down. Habis itu langsung sih akan saya, karena dia transparansi gitu ya, karena dia transparansi jadi saya pakai hue saturation supaya dia nggak ini apa, nggak ada warna-warna yang nanti susah nebak biru tuh transparansinya semana gitu kan. Nah ini udah, ini sebentar, yang ini saya akan taruh sebagai color. Ini kan tadi masih asal nempel, maksudnya asal ngasih tekstur gitu. Nah kalau udah, ini saya balik lagi, quick gitu kan, dokumen, Maya, project, default, source image. Nah ya, ini saya pindah ke JPG, ini namanya saya ganti biar kita ngelihatnya juga enak gitu kan. Saya mau kasih nama brown wall gitu, underscore, karena ini color saya kasih code C, terus versinya saya kasih P001 karena ini yang pertama, tekstur pertama, biar gampang. Save. Dan habis itu saya mau save transparansinya. Dan saya ke JPG lagi gitu ya. Biasa Maya, project, default, source image, wall, biasanya pasti ada brown wall. Oke, brown wall. Yang ini bisa T, transparansi atau opacity. Oke, saya kasih P, opacity V001. Save. Dah? Oke, dah. Kalau udah, kita ke coba Maya, coba kita assign. Ini ya. Gitu. Dah. Object mode. Kali ini saya perlu ngerapihin sedikit dengan UV editor gitu ya. Nih. Gitu. Karena ini kan nggak pas. Yang ini dimensinya waktu image reference-nya perspektif sebetulnya udah digantiin sama ini gitu. Jadi apa namanya, ini yang dalam ini kita mesti sedikit perbaiki gitu ya. Klik kanan, paste, nih, ini sama ini gitu. Ini saya coba assign ulang, planar di project tetap dari depan, gitu, gitu ya. Nah kalau udah, nih, gitu ya, langsung aja saya kecilin. Ini harus saya pasin sih di sini, lebarnya dulu, oke. Oke, ya. Terus habis itu atas bawahnya.
kurang lebih gini ya, naikin sedikit biar pas. Oke, tuh. Nah kalau di sini saya klik kanan, nah, pas, nggak ada lebih-lebihan yang tadi tuh kita buang. Nah ini kalau udah begini sudah enak, pas gitu ya. Kita set transparansi dulu. Ini toolkit dan editor UV-nya kita cabut. Kita ke hypergraph, rendering hypergraph gitu. Kita tunggu buka bentar. Oke, gini ya. Nah, tekstur yang tadi, ini saya taruh di sini. Dan habis itu saya expand, gitu ya. Dah. Nah, saya perlu copy dia sih sebetulnya. Kenapa harus di copy? Supaya placementnya sama, gitu kan. Karena itu saya pakai duplicate aja, duplicate shading network. Nih, saya taruh di sini, gitu ya. Nah kalau udah, ini alpha akan saya connect ke transparansi, gitu ya. Coba saya connect dulu ke, ya. Gitu kan, kebalik. Ya, kalau saya connect ke sini, saya cabut. Oke, prinsipnya masih sama. Yang tembus masih disebut. Jadi oke, terbalik gitu kan. Ya, out, saya akan masukin ke sini. Tuh, yang solid jadi di tengah. Gampang, ini aja dibalik. Tuh, gitu ya. Langsung aja image invert. Tuh, gitu ya. Dan langsung save ulang. JPG, gitu ya. Quick access, dokumen, Maya, project, default, source image, kita cari aja. Nah, yang tadi brown, transparan. Save. Oke. Dah. Kalau ini udah, kita balik ke Maya. Gitu. Nih. Gitu ya. Terus, ini kita ambil ulang, kelihatannya nggak update gitu ya. Brown wall, transparansi. Loh, ini malah kebalik. Oke, mestinya kayak tadi aja gitu. Ini malah kebalik gitu ya. Oke. Ini kalau kita mau pakai satu bisa langsung out UV bisa. Nah. Ya, ini juga. Banyak. Dah, biarin aja. Saya nggak rubah. Ini seharusnya saya bisa dirubah, maksudnya jadi bisa bareng gitu ya. Tapi ya sudah, biarin dulu. Ah, ini balik lagi nih. Waduh, tertipu. Ya ini mau nggak mau kita undo aja, undo. Nggak mau? Dari sini aja. Invert saturation. Ah, ya. Dah. Ini ya udah, ini di save aja. Sebetulnya sama yang tadi. Aduh, kalau lupa. Quick access, dokumen, Maya, project, default, source image. Mana belum? Ah, ini bolak-balik. Ke sini.
Nah, ini ya. Ini aja. Mana tadi? Brown wall T. Nah, ini. Tuh. Kita. Dah. Ini ya. Oke, ini sayangnya image ininya sedikit kecil, gitu kan? Dah. Mau digedein. Tuh, gitu ya. Ini transparansinya sudah ada, gitu ya. Untuk cek, gitu ya. Kita akan buat satu wall lagi, tapi nanti dulu kita akan set bumpnya dulu dari sini. Bumpnya akan kita pakai utility bump 2D, gitu ya. Nggak apa-apa ya, kecil ya, gitu. Ini dari alpha masuk bump value, out normal masuk ke normal kamera. Kelihatan mulai berubah, gitu ya. Ini bagusnya jangan terlalu kuat. Fully 1 kita pakai 0,5 buat nurunin sedikit. Udah, gitu ya. Nah, kalau ini udah, saya minimize sedikit. Di sininya udah sangat-sangat berasa, karena gitu ya. Oke, kita buat satu lagi, create. Ini sama seperti yang tadi, plane, create, gitu kan. Ini mau saya taruh di belakang, ininya sama, width-nya 80, ini 107, gitu ya. Nah, ini posisinya berapa? Saya buletin aja 70, ini juga gitu, 70. Sudah di belakang, gitu ya. Tuh. Oke. Gitu ya. Nah. Tuh. Kalau sudah, biasanya yang ada spekularnya tembok luar enggak, bagian dalam ini karena besi mungkin ada, tapi kalau kaca iya. Karena itu saya balik lagi ke sini. Ini saya bisa pakai yang ini sih langsung, gitu ya. Saya coba aja. Udah, kita buka lagi. Yang ini saya akan masukkan ke spekular. Karena ini lambat, ya, karena ini lambat, saya coba rubah dulu di atribut editor. Ini saya rubah ke blend dulu. Oke, saya rubah dia ke blend. Langsung ya. Tuh. Karena itu saya pindah ke sini. Nih. Ini ya. Ini saya akan specular color masukin ke sini. Berubah langsung. Kalau saya minimize, kelihatan temboknya lebih doff, kacanya lebih lebih ada spekularnya. Cuma sepertinya kita jangan pakai dia full spekularnya. Jadi saya mix dulu supaya bisa set intensity-nya. Nah, gitu ya. Ini saya mix dulu. Saya pakai utility, blend color. Ya. Ini yang atas saya mau pakai untuk slot yang tadi.
nih. Oke, gitu ya. Ini image-nya ini pakai gelap. Outputnya baru saya masukin ke specular. Oh, maaf, salah. Ini outputnya saya masukin ke specular. Gitu. Nah, ini yang nanti kontrol spekularnya. Sedikit, banyak, gitu ya. Ini saya rasa mungkin kita hanya perlu sekitar 0,3. Gitu. Kalau kita lihat transparansinya masih ada. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini mau masuk lagi ya, kita mesti potong lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini new. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Terus transparansinya kalau kita mau lebih kuat lagi, ya kita bisa set dari sini sih. Gitu ya. Nih kita buat dia jadi lebih terang lagi. Kita bisa pakai curve. Oke, nih misal, gitu ya. Ini saya save sebagai alternatif JPG, dokumen, Maya, project default, ini ya. Nah di sini saya save yang kedua supaya kita bisa masih balik lagi, gitu ya. Nah. Ya, kalau saya buka di sini, ya, ini pasti di terakhir blend, gitu kan. Nah, ini kita cari aja transparansi mana, gitu ya. Ini translucent incandescent nih. Nah ini kan masih satu, kita ganti aja dengan yang kedua. Ya, brown wall transparansi yang kedua, open. Nah, lebih tembus lagi ke belakang, gitu ya. Nah ini misal saya assign yang agak gelap, misalnya blend, gitu ya, dengan ininya sedikit nggak ada refleksi. Kalau kita lihat tuh gelap terang bisa tembus, gitu. Gitu ya. Nah ini kalau mau clean, bumpnya di bagian tengah harus dihilangkan. Oke, ini untuk bump dan transparansi. Kira-kira